Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan pemuda remaja. Kita akan menyapa Bapak Ibu melalui program Pagi Menyapa. Hari ini tema yang kami ambil, melihat yang Tuhan lihat. Saya bacakan natsnya dari 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 43. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 43. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan Pagi Menyapa renungan pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah buka pintu hati kami untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat yang Tuhan lihat. Saya percaya setiap kita pasti meyakini bahwa iman itu sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Dan kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 43. Pada masa kejadian ini ditulis, pada masa 1 Raja-Raja ini ditulis, ada cerita sebelumnya di mana bangsa Israel ini baru dikutuk oleh Tuhan. Jadi dikutuk tidak akan diturunkan hujan dalam waktu beberapa tahun. Jadi beberapa tahun Tuhan ini murka gitu. Murka sehingga mengutuk tidak akan ada hujan. Coba bayangkan kita saja kalau tidak hujan 1 bulan atau 2 bulan, wah sudah terasa badannya nggak enak, kita sudah mungkin mengeluh, panas, nggak enak badan gitu ya, karena tidak hujan sebulan atau 2 bulan misal gitu. Coba bayangkan 3 tahun ini terjadi. Tuhan murka mengutuk bangsa Israel sehingga 3 tahun tidak turun hujan. Dan ini menjadi pergumulan Elia. Nabi Elia menjadi pergumulan. Karena tidak hujan ini banyak yang meminta, memohon agar Elia berdoa kepada Tuhan agar diturunkan hujan. Nah, pada perikop ini di 1 Raja-Raja 18, Elia merasa punya kewajiban seperti yang diminta oleh teman-teman, rekan-rekannya untuk meminta hujan kepada Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita juga sering merasa, atau mungkin saat ini kita merasa Tuhan gak enak kehidupannya. Tuhan, kenapa katanya gitu, harusnya kalau saya rajin ke gereja, kalau saya banyak pelayanan, harusnya kekeringan, harusnya masalah itu tidak terjadi. Atau mungkin kita berpikir bahwa pasti enak ketika kita ikut Tuhan.
Tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita sering merasakan, Tuhan kenapa meninggalkan kami di dalam kehidupan kami? Mungkin di dalam keluarga kita, atau mungkin dalam masalah keuangan kita, masalah pekerjaan kita. Seringkali kita merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Sehingga kita meminta-minta kembali kepada Tuhan. Seringkali kita melihat manusia yang manusia lihat. Seringkali kita mencari apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat sebagai manusia. Seringkali kita ketika kita melihat kita sebagai manusia, seringkali kita mendegradasi karya Tuhan. Kita mendegradasi berkat Tuhan. Kita menyampingkan, kita kurang bersyukur karena kita melihat dari segi manusia yang kita lihat. Mungkin di dalam kehidupan kita saat-saat ini kita melihat, oh penampilan dulu yang kita lihat. Yang manusia lihat itu penampilan awalnya. Oh dia itu gagah. Oh dia itu pakai jamnya bermerek. Oh mungkin bilang lagi, oh dia itu mobilnya bagus. Atau mungkin bagi ibu-ibu, bagi rekan-rekan muda, cewek-cewek ini ya, mungkin oh sepatunya bagus bermerek, tasnya bagus, tasnya bermerek. Nah, seringkali manusia melihat itu dari sisi manusia, melihat dari manusia yang manusia lihat, sehingga penampilan yang utama, sehingga ini menimbulkan rasa kurang bersyukur di dalam kehidupan kita. Yang kedua, selain penampilan, mungkin juga sekarang kita apa-apa pikirannya jumlah, duit ini ya, cuan gitu ya. Pikirannya jumlah. Oh dia tuh punya uang berapa? Oh mobilnya apa? Oh rumahnya berapa? Rumahnya segede apa? Saya ingat tahun lalu ketika reuni gitu ya, ketika reuni SMP, ketika bertemu teman, saya tidak ditanya dulu sama teman ini. Jadi teman tanya, kami ketemu itu, teman menanyakan tidak, gimana keadaannya Mas Nur gitu, tidak. Bagaimana sehat? Tidak. Tapi yang ditanyakan langsung apa? Mobilnya apa Mas? Gitu. Wih, kaget saya itu. Jadi ini seringkali apa yang kita lihat, manusia seringkali melihat dari sisi manusia, apa yang manusia lihat. Sehingga tadi penampilan, jumlah, itu baru dua indikator ini. Ini menjadi hal yang penting yang seringkali membuat kita membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain. Ketika kita membandingkan dengan keadaan orang lain, kita ingin, wah kayak duwe mobil, saya ingin punya mobil ini. Wah dia tasnya bagus, saya ingin tasnya bagus. Ketika ini terjadi, kita ingin membanding-bandingkan. Kita ingin menjadi seperti orang lain yang kita inginkan. Tidak mau kalah. Nah, ini seringkali menghambat rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, seringkali hal ini menjadikan kita bertambah stres, kita bertambah beban berat. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 43. Mari kita melihat apa yang Tuhan lihat. Dalam ayat yang pertama saya bacakan, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Di 1 Raja-Raja 18 ayat pertama, Tuhan melihat apa yang akan terjadi. Tuhan melihat apa yang Tuhan lihat. Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi Tuhan sudah melihat apa yang akan terjadi. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak percaya, kita masih kurang mantep gitu ya.
Kita kurang mantap kalau kita di dalam naungan Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan kehidupan kita dalam Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi seringkali kita kurang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, hari ini kita belajar, yuk mari kita mantap beriman kepada Tuhan. Tahu, kita harus frekuensi kepada Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-43. Ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saking percayanya Elia kepada Tuhan, tidak hanya sekali 2 kali naik ke gunung. Kalau dia putus asa, kalau dia tidak kuat imannya, ketika sekali itu belum ada tanda-tanda hujan, mungkin sudah berhenti. Elia terus berdoa, sampai dia 7 kali menyuruh si bujang ini untuk naik. Dia tidak putus asa sampai 7 kali tadi, sampai 7 kali. Dan ini ketika dia berusaha terus, dia berdoa, ternyata di ayat ke-44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Di waktu yang ke-7 kali, ketika dia naik gunung, ada awan kecil sebesar telapak tangan yang timbul dari laut. Bayangkan telapak tangan. Jadi sebesar telapak tangan yang timbul dari laut. Saya mencoba berpikir, mencoba menafsirkan, sebesar telapak tangan keluar dari laut, dari gunung, melihat dari laut, sebesar telapak tangan. Hal yang sangat kecil, sangat sepele. Ternyata itu menjadi pertanda turunnya berkat hujan yang selama ini dinanti-nantikan oleh bangsa Israel melalui Elia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil. Tadi yang pertama bisa kita ambil, tetap kuat iman di dalam Tuhan. Kedua, tidak putus asa, percaya terus kepada Tuhan dengan segala apa yang kita bisa lakukan. Tadi Elia 7 kali naik gunung. Kemudian yang ketiga, dari hal yang sangat kecil, awan kecil sebesar telapak tangan. Dari hal kecil jangan sepelekan kita dengan orang-orang kecil. Jangan sepelekan kita dengan perkara-perkara kecil. Seringkali kita menyepelekan hal-hal kecil. Tidak ada kesuksesan terjadi, tidak ada langsung besar, tidak ada, tetapi harus melalui proses yang kecil-kecil ini. Kalau kita masih ingat cerita 5 roti dan 2 ikan, semua berawal dari hal yang kecil. 5 roti dan 2 ikan. Bahkan siapa yang membawa? Yang membawa anak kecil. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil. Nah, di dalam kehidupan kita semua punya potensi. Saya yakin, saya percaya, kita itu semua punya potensi. Walaupun kecil, hal yang kecil bisa menjadi berkat. Di Nats yang ke-44, turun hujan yang selama 3 tahun dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Hal-hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar, menjadi berkat yang luar biasa. Untuk menutup renungan pada pagi ini, ada sebuah ilustrasi yang pernah saya baca. Pada suatu hari, ada sebuah gereja kecil di Philadelphia.
The Baptist Church of Philadelphia. Ini gereja kecil yang ada di Philadelphia, dan di pojok gereja itu ada sebuah ruangan yang sangat kecil dipakai untuk sekolah minggu. Seperti kita sekarang saat ini di gereja kita, setiap minggu ada sekolah minggu. Dan di ruangan pojok itu selalu setiap pagi, setiap hari minggu ada sekolah minggu. Pada suatu hari ada seorang anak kecil yang dia baru pertama kali sekolah minggu. Karena ruangannya sempit dan kecil, anak kecil ini dia nggak punya tempat. Ketika dia buka pintu, dia nggak punya tempat, sehingga dia dipangku oleh pastor yang memberikan renungan di sekolah minggu itu. Nah, setiap minggu anak kecil itu gitu terus, dia terlambat terus sehingga dia harus dipangku terus oleh pastor itu. Berjalannya waktu, dia selalu dipangku. Kemudian pada suatu waktu, minggu pertama, anak kecil ini tidak kelihatan. Pastor ini menanyakan kepada temannya, mana anak kecil itu? Kok dia nggak datang hari ini? Berlangsung berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, anak kecil ini tidak datang juga. Pastor ini biasanya mangku. Karena penasaran, pastor ini akhirnya mencari rumah si anak kecil ini. Dia mencari, ketemu akhirnya, tahu rumahnya, dia ketok pintu, dibukakan oleh seorang ibu. Kemudian pastor ini masuk dan menanyakan, mana anak kecil yang setiap minggu pagi dia selalu saya pangku ketika sekolah minggu. Ibu ini bercerita dengan menitikkan air mata, dengan menangis dia cerita kalau anak kecil itu adalah anaknya. Dan anak itu sebenarnya sudah lama sakit, dan beberapa bulan yang lalu anak itu meninggal dunia. Ketika pastor mendengar ini, dia juga ikut bersedih, kemudian dia berdoa. Kemudian ketika mau pulang, pastor ini ketika mau pulang, dia membalikkan diri. Ibu si anak kecil ini menyapa, "Pastor, sebentar. Ada titipan dari anak saya. Ketika anak saya sebelum meninggal, anak saya bilang, ini saya punya sedikit uang yang ada di amplop. Tolong ini berikan untuk gereja, untuk The Baptist Church of Philadelphia." Uang itu diterima oleh pastor. Kemudian suatu hari ketika pastor ini khotbah, dia bercerita tentang anak kecil itu. Anak itu memberikan persembahan sebesar 2 sen, sekitar 2 sen, yang waktu itu hanya cukup untuk beli 1 kue donat. Kemudian ketika khotbah, pastor ini menceritakan tentang anak kecil ini. Kebetulan ada seorang wartawan yang ikut misa kebaktian pada waktu itu. Mendengar cerita ini, kemudian wartawan ini menuliskan di dalam surat kabar. Dia tuliskan berita ini, dia ceritakan, dia mencari informasi siapa anak ini, lahirnya di mana, latar belakangnya apa. Kemudian dia wartakan di surat kabar. Sehingga menjadi terkenal cerita itu, membuat banyak orang bersimpati, berempati untuk memberikan persembahan kepada gereja tersebut. Anak kecil ini di dalam tulisannya, di amplop kecilnya, dia katakan, saya hanya bisa memberikan persembahan sekecil ini, kiranya cukup untuk membangun gereja yang besar, sehingga saya tidak dipangku lagi ketika saya sekolah minggu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal kecil, dari anak kecil, ternyata membawa perubahan yang besar. The Baptist Church of Philadelphia sekarang menjadi gereja yang sangat besar, yang mampu melayani banyak orang. Belajar dari
1 Raja-Raja 18. Saya percaya, saya juga merasakan di dalam kehidupan tidak mudah. Hari demi hari ke depan semakin tidak mudah. Tetapi mari kita percaya, yang pertama terus kuatkan iman kita kepada Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa semua apa yang terjadi, Tuhan sudah tahu apa yang ada di depan kita. Tuhan melihat apa yang Tuhan lihat. Yang kedua, terus kita berusaha, bersabar. Ada potensi. Yang ketiga, ada potensi di dalam kehidupan kita. Apapun itu, sekecil apapun itu. Tetapi di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Hari ini, mari terus kita semangat dalam kehidupan kita. Kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan kerajaanmu. Bersyukur untuk pagi ini, walaupun ada di antara kami yang saat ini yang mendengarkan pagi menyapa. Mungkin kami di dalam kesesakan, mungkin kami dalam masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun juga. Kami serahkan semuanya di dalam tangan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan melihat apa yang Tuhan lihat. Sehingga kami percaya Tuhan sudah menyiapkan apa yang akan terjadi di depan. Kami percaya ada potensi sekecil apapun di dalam kehidupan kami yang bisa menjadi besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang jauh dari sempurna ini, kami serahkan di dalam tangan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, selamat beraktivitas, Gusti berkahi.